Hai semuanya, seneng banget nih bisa ketemu kalian lagi untuk menceritakan film-film seru di channel Mantap Film. Dan langsung aja mari kita sambut sebuah film berjudul Voyagers yang rilis tahun 2021. Nah, di film ini bumi sedang dalam masa krisis, overpopulasi, perang antar negara, kerusakan lingkungan, dan hal lainnya. Sehingga mendorong para ilmuwan terus berupaya mencari planet baru yang layak huni. Tak disangka planet baru yang mereka temukan ternyata berjarak 86 tahun perjalanan dari bumi. Butuh 3 generasi untuk mencapai tempat tersebut. Agar para kru tidak stres di dalam pesawat, maka dibuatlah sebuah cairan kimia untuk menekan emosi dan hawa nafsu. Jadi para kru yang ada di pesawat lebih mudah untuk dikontrol. Namun pada akhirnya, mereka pun tahu bahwa selama ini mereka dikekang. Ketika mereka memiliki hawa nafsu dan emosi, terjadilah kericuhan di dalam pesawat. Nah, bagaimana kisah mereka untuk menemukan planet baru pengganti bumi? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Film diawali dengan presentasi dari salah seorang ilmuwan yang membahas tentang sebuah misi penyelamatan generasi manusia di bumi. Pada tahun 2063, para ilmuwan menemukan sebuah planet yang layak huni sebagai pengganti bumi. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menjalankan sebuah misi penyelamatan dengan mengirim manusia genetik yang telah mereka latih. Manusia-manusia tersebut mereka ciptakan menggunakan sistem semacam bayi tabung, lalu kemudian mereka besarkan dengan cara tersebut. Salah satu dokter bernama Dr. Richard menerangkan tentang misi pencarian planet baru, yang mana mereka diharuskan mengisolasi manusia yang mereka besarkan agar nantinya manusia tersebut tidak merindukan bumi. Karena dalam misi ini mereka akan tahu bahwa para kru yang telah diberangkatkan tidak akan dapat kembali ke bumi. Setelah beberapa tahun dikembangbiakan, tampak para manusia genetik tersebut mulai beranjak dewasa. Pada awalnya, Richard berpikir sistem pendidikan yang ia terapkan kepada para penghuni planet baru tersebut telah sesuai setelah melihat perkembangan dari salah satu anak yang bernama Sheila dan Christopher. Perkembangan mereka dari bayi menuju remaja menunjukkan perkembangan yang baik. Namun, pemikiran tersebut luntur setelah melihat reaksi dari salah satu anak laki-laki yang bernama Zack yang menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya. Dari sini, Richard yang takut akan terjadi sesuatu pun memutuskan untuk pergi mengawal anak-anak tersebut. Hingga setelah dirasa siap, misi penyelamatan para manusia tersebut pun dimulai. Dan misi tersebut bernama Humanitas. Di sini diperlihatkan anak-anak yang tadinya kecil telah tumbuh dewasa. Begitupun dengan Christopher dan juga dengan si cantik Sheila. Namun, di samping itu mereka tampak seperti robot yang tidak memiliki emosi dan juga nafsu kepada lawan jenisnya. Hal itu disebabkan oleh sebuah cairan berwarna biru yang biasa mereka minum. Pada awalnya mereka belum menyadari bahwa cairan tersebut merupakan sebuah serum untuk mengendalikan emosional yang mereka miliki. Kemudian Richard menunjukkan kepada Sheila foto keluarganya yang ada di bumi. Nah, sebenarnya hal yang dilakukan Richard ini sangat dilarang, karena hal tersebut akan menumbuhkan rasa emosional. Dan jika rasa emosional dan hawa nafsu telah tumbuh kepada para kru di dalam kapal ini, takutnya akan menyebabkan konflik yang menghambat misi. Singkat cerita, hari pun berganti hari. Hingga akhirnya Christopher menemukan sesuatu yang aneh pada makanan yang mereka konsumsi, yang mana makanan tersebut mengandung sebuah racun. Dari sini Christopher menanyakan kepada Richard mengenai fenomena tersebut. Namun Richard justru menjawab bahwa hal tersebut hanya beracun bagi tanaman tapi tidak untuk manusia. Christopher yang penasaran pun mempertanyakannya pada sahabatnya yaitu Zack. Setelah sekian lama berdiskusi satu sama lain, pada akhirnya mereka berdua yang dihantui rasa penasaran memutuskan untuk mencari tahu bersama. Di sini mereka berdua menemukan sebuah fakta, yang mana minuman berwarna biru yang selama ini mereka minum merupakan sebuah obat untuk mengendalikan emosi serta birahi duniawi yang mereka miliki. Mulai dari sini, Christopher dan juga Zack tidak meminum cairan berwarna biru tersebut. Kemudian mereka berdua menceritakannya kepada temannya yang bernama Kai dan Julie. Di sisi lain ternyata Dr. Richard yang mengetahui hal tersebut pun merasa bahwa sudah saatnya untuk meminta bantuan pada tim yang ada di bumi. Hari berganti hari. Christopher yang tidak lagi meminum obat biru pun merasakan efeknya. Hawa nafsu yang selama ini tidak ia rasakan secara tiba-tiba muncul. Namun karena Christopher ini orangnya mampu mengendalikan hawa nafsu, maka apa yang ia rasakan mampu ia tahan. Di lain waktu kejadian yang sama juga dirasakan oleh Zack.
Namun berbeda dengan Christopher, Zack ini orangnya sangat tidak santuy. Secara tiba-tiba, Zack menarik tangan Sheila hingga membuatnya agak ngeh gitu. Beruntung hal tersebut berhasil dihentikan oleh Dr. Richard, sehingga suasana yang pada awalnya tegang dapat terkendali kembali. Keganjilan serta suara dalam pesawat tersebut pun menarik perhatian salah seorang kru yang bernama Edward untuk menyelidikinya. Namun kali ini Edward tidak menemukan apapun yang aneh dalam pesawat tersebut. Sementara itu ketidaksantuyan Zack mulai terlihat ketika ia melihat Dr. Richard memegang bahu milik Sheila, yang mana dalam peraturan hal tersebut tidak diperbolehkan untuknya. Sifat iri yang dimiliki Zack ini yang nantinya akan menyebabkan konflik besar dalam film ini. Kemudian sebuah korsleting terjadi pada salah satu bagian luar pesawat. Dr. Richard pun berniat untuk memperbaikinya bersama Zack. Zack yang tidak mampu menahan hasrat duniawi yang dimilikinya pun melampiaskannya kepada Sheila. Beruntung tidak lama setelah itu Dr. Richard yang mengetahuinya dan melempar Zack hingga membuatnya jatuh. Kejadian tersebut juga disaksikan oleh para kru lainnya. Kemudian setelah kejadian itu, Dr. Richard yang sedang mencari Zack pun dikejutkan setelah mendapat informasi bahwa ternyata Zack sudah tidak mau lagi meminum obat biru yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan emosi serta nafsu yang dimilikinya menggebu-gebu. Hingga akhirnya Dr. Richard memutuskan untuk menggantikan tugas Zack kepada Christopher. Namun keputusan yang diambil Dr. Richard ternyata membuat Zack semakin membencinya. Pada akhirnya Dr. Richard yang telah berada di luar pun melihat sebuah bayangan hitam yang kemudian secara tiba-tiba bayangan tersebut menghampiri Dr. Richard, lalu membuatnya mati kaku tak bernyawa. Kejadian tersebut tentu membuat seluruh kru yang ada di sana sangat terpukul dan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Anehnya di sini Christopher yang bersama Dr. Richard sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Padahal jika mengingat posisi Christopher yang sangat dekat dengan Dr. Richard, tentu tidak masuk akal jika ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Edward yang bertugas mengawasi CCTV mengaku melihat sesuatu yang mengenai Dr. Richard, yang katanya sesuatu tersebut merupakan sebuah energi yang sangat mematikan. Namun sayangnya disk penyimpanan rekaman pun telah hangus terbakar, sehingga para kru tidak dapat menyelidiki lebih dalam tentang kasus kematian Dr. Richard. Karena Dr. Richard sebagai pemimpin kapal telah mati, para kru pun diharuskan memilih pemimpin baru dalam misi pencarian planet baru. Dari hasil voting yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Christopher lah sebagai pemenangnya. Dan hal itu pun membuat Christopher sah untuk memimpin para kru di dalam kapal ini. Namun terpilihnya Christopher sebagai pemimpin membuat Zack menjadi iri padanya. Di sini Sheila memperlihatkan kepada Christopher berkas arsip Dr. Richard yang akan dihapusnya saat masih di bumi. Dalam berkas tersebut diperlihatkan Dr. Richard yang ingin melindungi para kru dari sesuatu. Tapi kira-kira apa ya sesuatu tersebut? Mari kita ulas lebih dalam. Selepas itu, lagi-lagi terjadi sebuah korsleting pada bagian kapal, namun bukannya segera memperbaikinya, para kru justru santuy seperti tidak ada kejadian apapun. Keadaan tersebut tentu membuat Christopher sedikit emosi. Di sini, Zack mengajak Christopher serta tim lainnya untuk merayakan sebuah pesta atas kemenangan Christopher sebagai pemimpin kapal. Selesai makan, Kai melarang para kru meminum cairan biru. Dan sudah tentu dari sini dapat dipastikan yang terjadi selanjutnya merupakan keliaran hawa nafsu yang tak terkendali di dalam kapal ini. Ketidakpatuhan kepada peraturan pun merajalela, mulai dari menonton video arsip yang tidak seharusnya mereka tonton, hingga aktivitas secara bebas dengan begitu santuinya. Kemudian konflik berikutnya pun terjadi di mana Zack yang berencana melampiaskan hasratnya kepada Sheila harus digagalkan oleh Christopher. Dari sini permusuhan di antara sahabat ini pun tampak semakin jelas. Setelah semua kru telah memiliki emosional dan hawa nafsu akibat tidak lagi meminum cairan biru, suasana pun semakin memuncak. Kemudian tanpa adanya pihak yang menengahi, pada akhirnya terjadi perpecahan antara anggota tim akibat terpengaruh dengan omongan Zack yang berasumsi bahwa Christopher tidak mampu memimpin kru. Tidak berhenti di situ, Zack juga berasumsi bahwa segala kerusakan yang terjadi di dalam kapal diakibatkan oleh adanya sesosok alien yang dibawa oleh Dr. Richard. Dan hal tersebut mulai menakuti para anggota tim lainnya, tidak terkecuali dengan tim Christopher. Dari sini Christopher pun memutuskan untuk mencari bukti rekaman CCTV pada sebuah ruangan sistem kapal tersebut.
Selang beberapa saat setelah Christopher pergi meninggalkan ruangan tersebut, Zack menyusul pergi ke dalam. Namun anehnya di sini Zack menemui sosok alien tersebut, lalu memerintahkan para anggotanya untuk pergi menjauhi ruangan itu. Sementara itu di sisi lain, tim Christopher yang bernama Edith dan Alex melaporkan hal tersebut kepada Christopher. Dan ternyata ruangan itu merupakan sebuah ruangan penyimpanan disk rekaman CCTV yang ada di pesawat tersebut. Christopher yang terlebih dahulu menemukan sebagian disk rekaman mendapati sebuah fakta di mana ternyata Zack lah yang bersekongkol dengan Kai untuk membunuh Dr. Richard menggunakan sengatan energi listrik yang ada di kapal tersebut. Nah, dari sini misteri kematian Dr. Richard pada akhirnya terbongkar, yang mana Zack lah yang membunuh Dr. Richard. Namun, ini belum sepenuhnya benar. Pada akhirnya, setelah apa yang terjadi, Christopher mulai menyadari bahwa tidak meminum cairan biru sebagai obat pengontrol emosi merupakan kesalahannya. Namun di sini Sheila menepis hal tersebut dan mulai menunjukkan simpatiknya pada Christopher. Hingga pada akhirnya ritual yang kalian tahulah ya apa, yang pastinya ditunggu-tunggu pun terjadi begitu cepatnya. Nah, singkat cerita, mereka telah menyelesaikan ritual tersebut dengan begitu hikmatnya. Hingga kemudian Zack mengajak Christopher serta timnya untuk makan bersama. Dalam acara tersebut, kesempatan bagi Christopher untuk menyampaikan sebuah fakta tentang siapa dalang di balik kematian Dr. Richard yang tak lain adalah Zack sendiri. Namun di sini dengan begitu mudahnya Zack membalik fakta tersebut, lalu dengan mulut iblisnya Zack mempengaruhi orang sekitarnya hingga memicu terjadinya kericuhan yang menyebabkan salah satu kru harus mati. Dari sini, tim kembali terpecah belah. Alex dan Edith yang menyadari bahwa suasana semakin tak terkendali pun menyarankan kepada Christopher untuk menyerah dan berdamai dengan Zack. Namun di sini Christopher mempunyai pandangan lain. Christopher berencana akan melakukan perlawanan menggunakan sebuah senjata yang tersembunyi di dalam pesawat. Sayangnya Zack telah terlebih dahulu menemukan senjata tersebut dan sudah pasti akan menghabisi setiap kru yang berpihak pada Christopher. Melihat keadaan semakin gak yoi banget, Alex dan Edith pun memutuskan untuk berpihak dan berdamai dengan Zack. Dengan masuknya mereka berdua membuka kesempatan bagi Zack untuk menemukan serta menghabisi kru yang berpihak pada Christopher. Di sisi lain, Christopher dan timnya pun mulai menyusun rencana untuk melakukan perlawanan secara halus. Hingga kemudian mereka pun tertangkap oleh Zack serta krunya. Pada awalnya, Sheila berencana membunuh Zack menggunakan sebilah pisau yang ada di genggamannya. Namun ternyata, hal tersebut hanyalah sia-sia saja. Yang faktanya, Zack sama sekali tidak lagi menghiraukannya. Di tengah-tengah persitegangan muncullah sosok yang bernama Phoebe dengan mulut bijaksana yang dimilikinya. Beruntung Kai yang lebih bijaksana ini mengantarkan si bijak Phoebe ke peristirahatan terakhirnya dengan begitu santuinya. Bukannya sedih, kematian Phoebe justru membangkitkan gairah psikopat yang dimiliki Zack. Dari sini, Zack serta kru lainnya memburu Christopher dan Sheila. Beruntungnya, dengan segala keahlian yang dimilikinya, pada akhirnya Christopher dan Sheila berhasil kabur dari kejaran Zack. Kemudian, Kai yang mengetahui posisi Christopher pun harus mati setelah mendapatkan sebuah pukulan benda tumpul serta tembakan dari Christopher. Namun itu tidak berselang lama. Christopher pun harus lari setelah mendapatkan tembakan dari Zack. Tembakan yang dilepaskan Zack membuat Christopher mengalami sedikit luka. Kemudian Christopher yang terpojok bersama Sheila pada akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk membuang Zack keluar dari kapal. Namun di sini mereka sedikit mengalami kesulitan, di mana ternyata ketangkasan yang dimiliki Zack cukup membuat Christopher dan Sheila kesulitan untuk membuangnya. Hingga akhirnya dengan segala cara Zack pun berhasil mereka lempar keluar dari kapal. Namun sebelum itu Christopher harus terlempar jauh keluar dari kapal. Beruntung, selang beberapa saat setelah Zack terlempar, terlihatlah Christopher yang berhasil meraih bagian pesawat, lalu mendekat ke pintu masuk. Dengan matinya Zack sebagai impostor di kapal ini serta dalang dari semua kekacauan yang terjadi, pada akhirnya suasana kembali normal seperti sedia kala. Kemudian setelah apa yang terjadi, Sheila akhirnya terpilih menjadi pemimpin baru untuk misi pencarian planet baru. Sheila serta para kru sepakat untuk tidak meminum obat pengontrol emosi lagi.
karena ia yakin bahwa hal tersebutlah yang terbaik. Ya, biar bisa merasakan keindahan dan kenikmatan dunia gitulah ya. Nah, di penghujung film diperlihatkan kelahiran bayi hasil reproduksi secara alami yang telah dikandung Sheila serta para kru wanita lainnya. Dan tampak suasana pesawat yang dihiasi oleh generasi manusia baru yang hampir sampai pada tujuan mereka, yaitu lokasi sebuah planet pengganti bumi. Hingga akhirnya setelah perjalanan selama 86 tahun di dalam kapal luar angkasa, mereka pun sampai pada planet yang mereka tuju. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film Voyagers yang rilis tahun 2021. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Kalau suka dengan kisah-kisah seperti ini, sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye!